Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia saat ini ya. Tema readingan kali ini kita akan cari tahu di balik sikapnya dia yang gak pernah bisa ketebak ya. Mungkin hubungan kalian yang selalu on off, dianya yang selalu datang dan pergi seenaknya. Kadang dia baik sama kamu, kadang dia cuek banget sama kamu. Kita cari tahu sebenarnya dia ini kenapa ya. Oke, kita akan cek dulu energi dia dengan siapa kalian berdealing. Dan mohon diingat ini adalah general reading, bukan pilih kartu atau pick a card. Jadi menarik banyak energi orang yang menonton saat ini. Dan semoga ada energi kamu yang ketarik di sini ya. Kita akan cek dulu energi dia yang berdealing dengan kamu saat ini. Siapa dia yang berdealing dengan kamu yang selalu bersikap tidak pasti, kadang cuek, kadang baik, kadang hangat, kadang dingin ya. Dengan siapa kamu berdealing saat ini? Prosperity. Di sini ada Ten of Diamond. Bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Tidak harus selalu, beberapa dari kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan atau sudah berkeluarga. Atau yang kedua, kamu berdealing dengan seseorang yang kondisi finansialnya sangat baik atau sangat stabil. Ya. Dengan siapa lagi kamu berdealing? Oke. Di sini ada Nine of Diamond, ada Fortune ya. Jadi di sini saya melihat bahwa kamu dealing dengan seseorang yang selalu beruntung dalam situasi apapun. Dia seseorang yang juga finansialnya sangat stabil atau mapan ya. Mungkin dia seorang pebisnis atau memiliki usaha, seorang owner, nggak harus selalu. Dan dia adalah seseorang yang masih menyukai kebebasan. Dia suka menghabiskan waktunya dengan kamu, sekaligus dia suka menghabiskan waktunya dengan yang lain ya. Atau masih suka menghabiskan waktunya dengan teman-temannya juga, atau dengan kesibukannya sendiri. Intinya dia masih suka kebebasan, pengen sama kamu tapi juga nggak pengen terikat. Di sini ada Four of Spades, ada kartu travel. Ya, jadi di sini saya melihat bahwa kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin nggak terlalu betah di rumah, sukanya bepergian. Entah bepergian bekerja, bepergian ke rumah teman-temannya, atau selalu aja ada kesibukan di luar dengan hubungannya sama kamu ya. Jadi terkadang dia selalu punya waktu untuk hal-hal di luar kamu, tapi terkadang dia sedikit waktu aja yang dia punya untuk kamu. Oke, dan di sini ada kartu Ten of Heart. Bisa jadi dia adalah pasangan kamu sendiri, atau kamu di sini berdealing dengan suami atau istri kamu sendiri. Di sini ada Ten of Heart atau happiness, atau ini adalah kekasih kamu. Ya, dimana sebenarnya dia juga punya cinta sama kamu, sangat mencintai kamu. Nggak pengen pisah sama kamu, masih ingin bersama kamu, tapi juga masih ingin kebebasan. Ya, yang kedua, hampir sama dengan yang tadi, kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan atau sudah berkeluarga. Kebanyakan dari kamu saat ini, kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan atau keluarga. Di sini ada Eight of Diamond, profitable. Ya, jadi di sini kamu berdealing dengan seseorang yang juga fokus dengan pekerjaan dan finansialnya. Selain itu, dia seseorang yang
perhitungan, suka memperhitungkan untung dan rugi dalam memiliki hubungan, termasuk kalau sama kamu itu untungnya apa gitu ya, terus ruginya apa. Ya dia orang yang perhitungan sih, sedangkan ya yang namanya cinta nggak bisa terlalu memperhitungkan untung dan rugi sih ya. Setidaknya sebuah hubungan itu harusnya saling memberi, ya. Bukan saling memperhitungkan apa yang akan kita dapat ya, tapi kita saling sharing dan saling memberi dengan tulus. Ya, seharusnya seperti itu sih ya. Di sini ada Prince of Diamond. Jadi saya melihat di sini bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang usianya lebih muda dari kamu, nggak harus selalu. Kalau dia tidak lebih muda dari kamu, bisa jadi dia lebih dewasa dari kamu usianya, tapi masih kekanak-kanakan, gak harus selalu. Tetapi saya lihat di sini, saya lebih melihat dia itu seseorang yang pekerja keras. Dia sangat goal oriented. Saat ini masih ada cita-cita yang dikejar, sehingga dia tidak terlalu fokus sama kamu. Bisa jadi dia seseorang yang penuh dengan tanggung jawab dengan keluarganya. Ada beban tanggung jawab yang dia pikul di sini, sehingga dia nggak terlalu sibuk mikirin kamu, ya itu yang saya lihat. Dia seseorang yang segala sesuatunya slow banget, ya. Mungkin udah lama dekat sama kamu tapi nggak nembak-nembak juga, udah lama PDKT tapi nggak pacaran juga, nggak pernah membicarakan rencana kedepannya dia sama kamu seperti apa. Ya jarang lah dia mungkin membahas itu gitu ya. Jadi dia seseorang yang take it slow, pengennya slow aja sama kamu, nggak pengen buru-buru serius, nggak pengen buru-buru berkomitmen ya. Salah satunya karena dia masih pengen bebas di sini gitu ya. Dan yang kedua, dia masih ingin mengejar goalnya dia, cita-citanya dia ya. Itu yang saya lihat di sini. Oke. Bottom of the deck-nya ada kartu Two of Spades. Di sini ada separation. Jadi kebanyakan dari kamu saat ini dealing dengan seseorang yang jauh dari kamu, entah LDR bisa ya, beda kota, beda pulau, beda negara. Bisa jadi saat ini kamu juga udah putus sama dia, atau hanya sekedar gak berkomunikasi atau sedang jeda. Oke, untuk zodiak di sini bisa jadi kamu dealing dengan zodiak Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada zodiak Air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada zodiak Water sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Yang terkuat di sini adalah Earth sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Kita akan cek dari kartu tarotnya apa yang sebenarnya terjadi dengan dia ya. Kenapa dia tidak mudah ditebak? Kenapa dia selalu bersikap hangat, terkadang dingin sama kamu? Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Kenapa dia selalu bersikap panas dingin ya sama kamu, atau gak pernah jelas sikapnya dia sama kamu? Apa yang sebenarnya terjadi sama dia? Kenapa dia bersikap aneh sama kamu? Terkadang dingin, terkadang baik sama kamu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak? Apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak ya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak? Apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak? Banyak kartu nggak saya ambil. Apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak? Strength. Ya, bisa jadi kamu berdealing dengan zodiak Leo di sini.
Karena zodiak Leo cukup kuat ya. Jadi kenapa dia bersikap seperti itu sama kamu ya, nggak mudah ditebak seperti ini. Karena dia itu adalah sosok yang unik yang saya lihat di sini. Kamu jarang menemui sosok seperti ini. Maka dari itu dia sangat mudah mengambil hati kamu. Dia seseorang yang sangat percaya diri. Justru dia seseorang yang cukup keras egonya. Dan terkadang dia sangat angkuh gitu ya. Jadi dia unik gitu. Dan di sini dia pintar banget mengambil hati kamu. Dia tahu bagaimana caranya membuat kamu jatuh cinta sama dia. Ya, dengan kepercayaan dirinya dia, dengan cara khasnya dia mendekati kamu, caranya dia yang unik mendekati kamu, membuat kamu benar-benar jatuh hati sama dia. Dan di saat dia tahu bahwa kamu sudah menyerahkan hati kamu sama dia, di sana dia merasa telah menggenggam hati kamu, sehingga dengan mudahnya dia membuat hati kamu tuh up and down gitu ya. Dia dengan mudahnya menyetir kamu, mengontrol kamu, karena dia sudah berhasil memegang hati kamu. Ini yang saya lihat di sini. Dia seseorang yang cukup powerful yang saya lihat ya. Di saat kamu sudah menyerahkan hati karena kamu melihat dia sosok yang sangat unik, ya, di sanalah kamu seperti sudah menyerahkan hati. Dengan mudahnya dia akan membolak-balikkan hati kamu kalau sudah dia tahu kamu jatuh hati sama dia. Dia seperti sudah memegang kartu as kamu gitu ya, ibaratnya. Sage of Cups. Kenapa dia bersikap seperti itu? Karena di sini dia sebenarnya ya, dia ini seseorang yang memiliki trust issue. Ada Sage of Cups, bisa jadi kamu dealing dengan zodiak water sign, Pisces, Cancer, Scorpio di sini. Jadi saya melihat bahwa dia itu sebenarnya sosok yang pengennya friendship dulu, pengennya kayak nggak pengen terlalu dalam dulu sama kamu, makanya dia suka bersikap panas dingin gitu ya sama kamu, hot and cold kayak gitu. Yang pertama karena dia punya trust issue, nggak mudah percaya sama orang. Jadi dia ingin melihat sisi baik kamu sekaligus sisi buruk kamu. Apakah nanti dia bisa menghandle atau mengambil sisi baik kamu sekaligus sisi buruk kamu? Bisakah nanti dia suatu saat nanti dia menghadapi sisi buruk kamu? Dia kayak pengen ngetes gitu loh, maksudnya kalau kamu marah itu kayak gimana ya kira-kira, serem apa enggak? Atau kamu itu orangnya nggak gampang marah? Atau kamu itu orangnya pemaaf atau gimana gitu. Jadi apakah nanti dia bisa menghadapi seseorang seperti kamu gitu. Dia kayak pengen tahu karena dia punya trust issue soalnya. Jadi dia itu pengen melihat dengan slow gitu ya. Biasanya kalau orang yang take it slow itu kan dia pengen lihat keaslian kamu itu kayak gimana sebenarnya gitu. Kamu tuh aslinya domba apa singa? Kayak gitu ya. Jadi dia tuh pengen tahu dalamnya kamu tuh kayak gimana. Makanya dia nggak mudah ngambil keputusan. Makanya dia pengen take it slow kayak gini. Dan yang kedua, kenapa dia seperti ini? Ya, karena dia masih pengen mengenal banyak orang. Dia sangat friendly orangnya di sini, dengan banyak orang itu dia gampang deket gitu ya. Jadi bakal banyak orang yang gampang suka sama dia, gampang jatuh cinta sama dia. Ya, karena dia baik sama semua orang. Dia deket, gampang lah deket atau akrab sama semua orang. Itu yang saya lihat di sini. Dan dia pinter banget ngambil hati kamu. Ya.
Apalagi alasan dia selalu bersikap tidak mudah ditebak dengan kamu? Ada apa di balik semua itu? Kenapa dia tidak mudah ditebak? Apa alasannya? Sorry. Banyak kartu ya, nggak saya ambil. Apa alasannya di balik sikapnya yang tidak mudah ditebak? Apa alasannya di balik sikapnya yang tidak mudah ditebak? Idea. Di sini ada kartu idea nomor 20, ini major arcana. Jadi kalau yang saya lihat di sini idea itu sama dengan judgment ya. Kalau yang saya lihat di sini, dia itu seseorang yang sebenarnya dia itu sadar apa yang harus dia lakukan sama kamu. Dia tahu kok kalau dia itu harus konsisten, harus selalu memberikan kamu perhatian, gak bakal membiarkan kamu bertanya-tanya, kayak gitu. Dia tahu sebenarnya apa yang harus dia lakukan, tapi gak dia lakukan gitu. Karena dia merasa dia masih fine-fine aja dalam kondisi seperti ini. Dia merasa kayak dia itu sudah memegang hati kamu ya, tapi sampai kapan kamu akan bisa terus dalam kondisi yang seperti ini sama dia? Tentu saja kamu nggak bakal mungkin bisa selamanya ya dibeginikan sama dia. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kalau yang saya lihat di sini itu dia itu orang yang tipe last minute. Jadi kalau misalnya udah kamu mau jauh aja, udah kamu ngerasa pengen pisah aja, pengen putus aja, baru dia baik-baik, kayak gitu tuh tipe orangnya. Jadi kayak masih selama ngelihat kamu fine-fine aja sama dia kayak gini, ya dia keep going kayak gini, yang bakal kadang ghosting kamu, kadang dia on off sama kamu. Karena kamu dilihat sama dia kayak fine-fine aja, dia kayak gitu, kamu ya kayak oke-oke aja digituin sama dia gitu. Ya udah, dianya juga nggak perlu merubah sesuatu lah gitu. Dia orang tipe orang yang last minute gitulah, last minute berubah gitu ya. Jadi kalau udah ngelihat gerak-gerik kamu yang mulai menjauh, udah ngelihat gerak-gerik kamu yang mulai move on, baru dia tarik lagi ya. Ya tipikal orang yang suka tarik ulur juga sih yang saya lihat di sini ya. Itu yang saya lihat sama dia. Oke, dan kita akan cari tahu lagi alasan dibalik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak. Ada apa sebenarnya? Alasan sikapnya dia yang tidak mudah ditebak. Ada apa? Ada apa di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak? Steward of Cups. Jadi kalau yang saya lihat di sini, karena dia merasa dia mudah mendapatkan hati kamu, dia merasa dia gampang banget meluluhkan hati kamu. Jadi kayak modelnya, ya udahlah kamu sudah di tangannya dia gitu ya, ya udah ini yang ini ntar aja deh gitu. Ya karena kalau namanya orang sudah niatnya belum pengen serius, dan apalagi udah tahu dia itu dealing dengan kamu yang mungkin udah suka sama dia, udah jatuh hati sama dia, dapat tipikal orang yang gak pengen serius, ya udah kamu kayak bakal selalu dimainkan gitu perasaannya sama dia. Four of Discs. Ya, kenapa dia bersikap susah ditebak seperti ini?
karena dia sedang kesulitan finansial juga ya. Walaupun dia stabil, mungkin dia seseorang yang sukses seperti yang saya bilang tadi, tetapi saat ini dia merasa kondisi finansialnya dia berbeda sama yang dulu. Barangkali karena pandemi, jadi mungkin penghasilannya dia tidak sebesar yang dulu. Ya, jadi dia merasa agak kesulitan mengatur keuangannya, sehingga dia saat ini fokus dengan kondisi finansialnya dia. Beberapa dari kamu, saya melihat di sini kamu dealing dengan seseorang yang sepertinya sedang memiliki hutang yang cukup besar. Jadi dia fokusnya ke sana untuk membayar hutang itu. Dia jadi kayak mungkin bekerja ekstra keras dari sebelumnya. Seperti itu yang saya lihat ya. Oke. Apa lagi? Ada apa lagi di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak? Ada apa lagi di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak? Ada apa di balik sikapnya dia yang tidak mudah ditebak? Ace of Wands. Oke, jadi di sini saya melihat bahwa kamu itu dealing dengan seseorang yang bagi saya ya, dia itu masih nggak puas dengan satu orang gitu ya. Dia seseorang yang masih pengen bebas, bisa ke sana, bisa ke sini, bisa deket dengan banyak orang ya. Hinggap ke sana, hinggap ke sini, kayak kupu-kupu ini ya, abis hinggap di sini dia akan hinggap lagi di tanaman lainnya, seperti itu. Karena di sini saya melihat ada arti yang berbeda. Dia di sini saya lihat ya, kamu tuh dealing dengan seseorang player, tipikal player yang suka variasi, suka dekat dengan banyak orang, nggak bisa cukup dengan satu orang, seperti itu. Dan di sini ada kartu Nine of Swords ya. Jadi di sini saya melihat bahwa kalau dia melakukan hal ini, terkadang dia merasa berdosa juga sih, merasa nggak enak juga, tetapi dia seperti menikmati melakukan hal ini sama kamu gitu ya. Dan dia tahu juga kalau kamu juga akan selalu merasa gelisah menghadapi dia seperti ini. Ya, terkadang dia benci dengan perasaan yang gak enak seperti ini, karena kalau yang saya lihat dia tidak seperti merencanakan untuk menyakiti kamu. Jadi kayak ini nih dia itu menyakiti kamu itu kayak gak sengaja atau tanpa dia sadari. Ya, dan di sini ada kartu Five of Swords. Dan pada akhirnya kalian akan sering berkonflik kalau seperti ini ya. Bakal sering ribut. Dia bakal sering bohong, banyak alasan ini itu. Dan pada akhirnya dia menyaksikan kamu itu lelah juga sama dia dan mulai menjauh dari dia. Dia melihat kamu itu kayak sekarang itu kayak udah healing dan udah mulai naik juga kepercayaan diri kamu. Di sini ada Six of Wands. Ya, dia lihat ya, di sini ada orang menoleh ke sini. Dia melihat kamu sekarang sudah banyak perkembangan. Kamu sekarang sudah mulai pintar. Kamu sekarang sudah mulai gak baperan lagi. Kamu sekarang sudah mulai percaya diri dengan diri kamu. Dan dia menyaksikan kamu itu kayak mulai menjauh dari dia. Ya, dan di saat dia melihat kamu menjauh dari dia, di sanalah dia mulai memuja kamu, mulai pengen menarik kamu kembali sama dia, mulai ngejar kamu lagi gitu ya. Kita akan lihat di sini dari oracle-nya. Apa sebenarnya yang dia inginkan sama kamu? Untuk zodiak yang tadi muncul di sini ya, ada zodiak water sign Pisces, Cancer, Scorpio. Zodiak earth sign Capricorn, Virgo, dan Taurus. Zodiak fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius. Zodiak air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Ya, zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Leo.
Apa yang sebenarnya dia inginkan sama kamu saat ini? Apa yang sebenarnya dia inginkan sama kamu saat ini? Wow, engagement ring. Engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union ya. Jadi di saat dia mulai melihat kamu menjauh dari dia, justru ya seperti yang saya bilang tadi, dia malah pengen mendekat sama kamu, malah pengen union sama kamu, menyatu sama kamu, kembali sama kamu, bahkan seperti pengen menunjukkan kalau dia itu pengen komit sama kamu di sini. Ya. Apa lagi yang dia inginkan sama kamu saat ini? Apa lagi yang dia inginkan sama kamu saat ini? Wow, udah engagement ring, ada wedding rings. Wow, ini benar-benar kartu komitmen yang keluar ya. Ada union, wedding, marriage, soul connection, eternal love, everlasting promise ya. Jadi dia itu melihat di saat kamu menjalankan self love kamu terlihat lebih menarik, dan pada akhirnya dia kayak ketarik gitu, pengen bersama kamu, kembali bersama kamu ya di sini. Apalagi yang dia inginkan sama kamu saat ini? Banyak kartu nggak saya ambil. Apalagi yang dia inginkan sama kamu saat ini? Wow, Cupid's arrow. Have faith. Love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Wow, dia kayak pengen membuat kamu jatuh cinta lagi sama dia, membuat hati kamu kayak luluh lagi sama dia, kayak gitu ya. Itu yang dia inginkan sama kamu saat ini. Talking. Interested, conversing more, awaited message arrives, text, call, email, hovering. Saat ini dia sangat ingin berkomunikasi sama kamu, entah itu lewat teks, chatting, telepon, email ya. Yang jelas saat ini saya merasa dia pengen berkomunikasi sama kamu. Mungkin dia pengen minta maaf, mungkin dia pengen balikan sama kamu. Apalagi yang dia inginkan sama kamu saat ini? Banyak kartu nggak saya ambil. Apalagi yang dia inginkan sama kamu saat ini? Healthy choices. Making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier. Dia ingin memberikan kamu keputusan yang terbaik. Hubungan yang menyehatkan bagi kalian berdua. Dia mulai kepikiran ke sana ya, seperti yang saya bilang tadi, di saat kamu move on ya, dia mulai tertarik sama kamu. Apalagi yang dia inginkan sama kamu? The butterfly. Wow, ini yang dia inginkan kok bagus semua ya, positif semua nih. Relationship evolving to the next phase ya, dia pengen hubungannya berlanjut sama kamu, bahkan bisa naik level sama kamu. Healing the inner child growth ya. Jadi di sini dia pengen hubungan ini kembali harmonis. Dia pengen memulihkan lah hubungan ini sama kamu. Istilahnya pengen memperbaiki lah hubungan ini sama kamu sekarang ya. Dan dia pengen ada sesuatu yang bertumbuh di antara kalian lagi. Self-indulgence, bottom of the deck-nya. Focus on self, self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Ya, jadi di sini saat ini dia kayak pengen membahagiakan kamu lagi, ya, memperbaiki dirinya dia juga, introspeksi dirinya dia juga. Dia ingin memulihkan hubungannya sama kamu lagi, itu yang saya lihat di sini. Ya, ingin balikan sama kamu, berdamai sama kamu, memperbaiki hubungannya lagi sama kamu. Oke, kita akan ambil charms-nya saat ini. Charms angka, siapa tahu ada tanggal lahir kamu dan dia, bulan dan tahun. Bisa tanggal jadian, tanggal pertama kali ketemu, tanggal putus, nomor HP, nomor rumah ya. Ada angka 13. Ada angka 17.
ada angka 7, ini bisa angka 9 atau 6 ya. Ups. Ini bisa 9 atau 6. Ada angka 15. Ada angka 1. Oke, sekarang kita akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama di mana kalian pertama kali bertemu ya, nama tempat. Ada huruf U. Ada huruf R. Ada huruf W. Ada huruf I. Ada huruf P. Ada huruf N. Oke, hurufnya U, R, W, I, P, N. Oke, sekarang saya akan ambil charms. Jika kamu memiliki pertanyaan kepada alam semesta, maka saya akan ambil pendulum ya, bukan charms. Jadi kalau kamu punya pertanyaan dengan alam semesta, kamu bisa bertanya kepada alam semesta dan pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu. Kalau belum siap pertanyaannya, kamu bisa pause dulu videonya ya. Kalau pendulum ini nanti bergerak maju mundur, artinya jawabannya iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya tidak. Ya, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari penonton saat ini, iya atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari gerakannya itu maju mundur ya. Oke, artinya jawabannya adalah iya. Ya, jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk general readingnya. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.